Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Studi Kelayakan Bisnis, Aspek Analisis Dampak Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang studi kelayakan bisnis dengan fokus pada aspek analisis mengenai dampak lingkungan. Apa itu AMDAL? AMDAL merupakan kajian yang dilakukan sebelum suatu proyek bisnis dijalankan untuk menilai dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat proyek tersebut. Dengan AMDAL, kita bisa melihat berbagai potensi dampak, seperti pencemaran udara, perubahan ekosistem, hingga risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. AMDAL bukan hanya kewajiban legal, tapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan. AMDAL PP 27 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Tujuan dan manfaat AMDAL. Beberapa tujuan penting, antara lain, menjamin agar aktivitas bisnis tidak membahayakan lingkungan, membantu pengelola proyek untuk membuat keputusan yang lebih bijak, memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, bahwa proyek bisnis ini tidak akan merusak kualitas hidup mereka. Manfaat AMDAL juga terlihat dalam jangka panjang, yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan agar bisa diwariskan ke generasi mendatang. Langkah-langkah dalam proses AMDAL. 1. Penyusunan dokumen kerangka acuan K menentukan isu-isu lingkungan yang relevan dengan proyek. 2. Penyusunan dan pengkajian dokumen analisis dampak lingkungan. AMDAL ini adalah kajian mendalam untuk menilai dampak proyek. 3. Rencana pengelolaan lingkungan RKL menyusun strategi untuk mengurangi dampak negatif. 4. Rencana pemantauan lingkungan RPL mengawasi kondisi lingkungan setelah proyek berjalan agar tetap terkendali. Setiap langkah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli lingkungan, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan AMDAL yang sering kita temui adalah di sektor konstruksi atau industri besar, seperti pabrik dan tambang. Misalnya, dalam pembangunan pabrik, AMDAL akan mengidentifikasi potensi dampak seperti pencemaran udara, limbah berbahaya, dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Dengan hasil AMDAL, perusahaan dapat menyesuaikan proses produksi, memasang teknologi pengendalian pencemaran, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dampak positif AMDAL pada bisnis. AMDAL tidak hanya menguntungkan lingkungan, tapi juga memberikan dampak positif pada bisnis itu sendiri. Perusahaan yang melakukan AMDAL dengan baik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dan pemangku kepentingan. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, serta meminimalkan risiko hukum dan denda dari pemerintah. Tantangan dalam pelaksanaan AMDAL. Meski memiliki manfaat besar, pelaksanaan AMDAL juga memiliki tantangan, di antaranya adalah biaya yang cukup tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan studi yang komprehensif, dan seringnya harus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Namun, dengan dukungan teknologi dan regulasi pemerintah, proses AMDAL semakin efisien dan dapat menjadi investasi jangka panjang yang baik bagi bisnis. Apa yang terjadi jika tidak dilakukan AMDAL? Jika tidak dilakukan AMDAL, proyek atau kegiatan yang dilakukan dapat memiliki dampak negatif yang tidak terkendali terhadap lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi air dan udara, serta gangguan terhadap kesehatan manusia. Selain itu, tanpa AMDAL, keputusan pengembangan proyek atau kegiatan tidak didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap dampak lingkungan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Daftar usaha yang wajib dilengkapi AMDAL. Menurut pasal 23 Undang-Undang PPLH. Pertama, usaha yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam. 2. Usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam. 3. Usaha yang melibatkan pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 4. Usaha dengan kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. 5. Usaha dengan penerapan teknologi tinggi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Studi AMDAL bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan masyarakat. AMDAL memungkinkan mereka untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, mematuhi regulasi, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Demikianlah pembahasan kita tentang aspek AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya AMDAL dalam industri manufaktur dan bagaimana perusahaan dapat beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian dan terima kasih.